Di situ mereka menemukan sesuatu yang janggal yang nggak seharusnya di pantai, yaitu sebuah koper besar. Dan yang bikin aneh tuh kopernya ada bau-bau busuk gitu. Pastilah mereka kaget tuh. Nah itu masih jauh ya itu. Iya. Yang penting kita udah tahu titiknya. Yuk kita aduh. Tuh kan. Oh itu loh. Mereka datang. Siapa yang datang? Mantan. Balik lagi di Barsilis Channel. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinski dan Saya Aldo. bukan Barsilizon namanya kalau kita enggak ngebahas sesuatu yang creepy yang Horor-horor. yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Nah guys, kembali lagi dengan kita di Another Spooky Night. Seperti biasa di zona horor kali ini kita akan membahas lagi sesuatu yang mengerikan. Nah, ada yang heboh nih, yang sedang happening terutama di TikTok, yaitu sebuah aplikasi yang mana aplikasi tersebut bisa dibilang membuat kita bertanya-tanya gitu loh. Kok bisa gitu sih? Beneran nih? Para tiktokers banyak sekali yang sedang memainkan aplikasi yang satu ini. Dan kita lihat-lihat tadi di YouTube itu udah ada beberapa YouTuber yang buat, termasuk Bang Ewing HD. Jujur aja kita semalam udah sempat mencoba aplikasi tersebut beberapa kali. Iya. Sangat-sangat mencengangkan dan kita itu mind blowing ya. Mm-mm. Kok iso ya? Iso. Kok bisa gitu ya? Bener iso. Wis berhenti aku Mas. Iya. Langsung. Asal kalian tahu tempat yang kita maksud, yang ada di niatan kita semalam sambil memainkan app itu adalah tempat angker, tempat menyeramkan, tempat angker. Dan lokasi random atau lokasi acaknya yang diberikan oleh app itu selalu menuju ke, kalau nggak kuburan, deket sungai, hutan-hutan, kebun-kebun, sama tengah sawah. Ini beneran, tapi yang paling sering itu kuburan sama pinggir kali atau Iya, pinggir sungai. bener. Dan mungkin kita akan mencobanya, tapi nanti kita nyobanya pas tengah malam aja, malam-malam biar sepi kan, orang-orang udah pada tidur, soalnya kan lagi kondisi seperti ini gitu loh. Dan kita nanti tetap keluarnya pakai masker. Kalau nggak nyoba gitu Kurang ya? kurang lah, belum serp gitu. Kan semalam kita nyobanya cuma iseng-iseng aja, kita nggak keluar, kita nggak menghampiri tempat yang ditujukan oleh app itu. Mungkin nanti kita akan mencoba keluar. Dan daripada kalian penasaran apa itu appnya, langsung aja, aplikasi apa itu? Penasaran kan? Enggak. Eits, bagi kamu yang enggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya, karena kalian bisa saja Ngompol di celana. Nah, seperti yang kita bilang tadi, baru-baru ini sedang merebak sebuah challenge atau tren baru di TikTok dari sebuah aplikasi yang namanya adalah Randonautica. Bacanya bener gak ya? Randonautica. Ya pokoknya gitulah, kalau ilat Indonesia, ilat Jawa, bacanya Randonautica aja. Randonautica atau yang biasa orang-orang menyebutnya itu randonauting. Mbak. Kalau randonauting kan lebih ke kita melakukannya toh. Ya, aktivitasnya. Aktivitasnya menggunakan atau memainkan app ini. Jadi Randonautica ini sendiri merupakan sebuah aplikasi untuk menjelajahi tempat yang berada di sekitar lokasinya saat itu. Entah itu jauh atau dekat, tergantung kita yang mengesetnya, kan di situ bisa di-set gitu. Usut punya usut, nantinya para pengguna ini akan menemukan sesuatu yang sedang diharapkan atau dipikirkan. Wow. Nah, jadi bisa disimpulkan kalau aplikasi Randonautica ini dibuat untuk menunjukkan kepada penggunanya itu mengenai tempat atau arah yang berhubung dengan niat masing-masing. Walaupun semalam kita nggak ke lokasi yang dituju, tapi bener sih. Bener. Kayak akurat gitu ya. Akurat ya. Selalu kalau kita bilangnya tempat serem, tempat angker, pasti kalau nggak di deket kali ya di kuburan. Kok bisa ya? Bener-bener sangat-sangat akurat. Dan pada kenyataannya aplikasi ini akan menuntun kita ke sebuah titik yang dapat kita capai dengan berjalan kaki ataupun menaiki kendaraan ke sebuah lokasi acak yang bisa memberikan sesuatu yang baru atau pengalaman menarik. Kalau deket tinggal jalan kaki, kalau jauh ya sekarang kan lagi usum goes ya, jadi pakai sepeda biar sehat. Nah, Tapi tetap kalau pakai sepeda harus tahu diri, tahu peraturan, selalu berada di kiri, jangan main serobot-serobot aja, itu bukan jalanmu sendiri loh. Loh kok malah kan sepeda?
Usut punya usut, di dalam deskripsi di Google Play Store, di situ disebutkan bahwa aplikasi ini menggunakan sumber fisika kuantum dan spiritual, yang mana itu berbasis dari teori probabilitas dan chaos teori untuk menentukan titik yang diberikan ke pengguna. Dan aplikasi Randonautica ini sendiri dirilis pada awal tahun lalu. Berarti tahun 2019 ya. Kok bisa begitu? Karena ini gitu loh, ada penjelasannya. Tapi aku tetap masih mikir loh, kok bisa gitu. Nah, Kok bisa gitu. Mungkin kalau kalian yang bisa menjelaskan atau yang tahu cara kerjanya app ini bisa tambahkan di bawah. Karena agak sedikit on ya. Dan juga para pemain atau pengguna aplikasi Randonautica ini sering disebut Randonaut. Namun sebelumnya istilah Randonaut sendiri udah populer di Reddit. Tahu Reddit kan? Dimana orang-orang mencoba kegiatan randonauting dan menceritakan pengalaman mereka. Nah, ketika melihat video orang-orang yang udah mencoba app ini, nggak bisa dipungkiri ya, mesti kita juga penasaran. Tenan lagi, beneran nggak tuh? Nyoba ah. Dan hal tersebutlah yang membuat aplikasi ini cepat naik. Karena kan, wah apa ini? Jadi banyak orang yang penasaran, mengunduh, jadi wah jadi populer. Banyak yang menggunakan, akhirnya viral. Nggak ngiklan sama sekali, nggak pakai strategi marketing tertentu, tapi cuma karena orang-orang yang penasaran itu akhirnya ya otomatis itu sendiri. Naik sendiri. Tapi ya dari beberapa video yang udah beredar, ya kan yang upload banyak toh, yang udah mencoba banyak. Tentunya pengalamannya juga beda-beda dong. Ada yang menyenangkan sampai menyeramkan. Ada orang yang niatnya itu mencari anak kucing, dan setelah sampai di lokasi yang diberikan oleh app ini, nggak diduga-duga ternyata di situ dia benar-benar menemukan seekor anak kucing. Dan nggak hanya itu aja, ada juga orang yang tujuannya mengarahkannya ke sebuah hutan yang nggak jauh dari rumahnya. Tanpa disangka-sangka di situ dia menemukan sebuah mobil, bukan mobil baru ya, tapi bangkai mobil yang ada di hutan itu, yang padahal hutan itu nggak bisa dimasuki mobil loh. Kok di situ bisa ada mobil? Nah, jadi mengingatkan cerita bis yang nyasar di hutan deh, ya nggak sih? Selain dua itu tadi, yang paling menghebohkan lagi adalah nih kayaknya yang menjadikan app ini jadi naik ya ini deh, ya nggak sih? Ini paling mencengangkan kalau ini. Kok bisa gitu? Kalau kita main amit-amit deh, jangan sampai kayak gini sama aku. Tapi ya bu. Nah, yang mencengangkan lagi ada sekelompok anak muda yang mana mereka mencoba aplikasi ini dan diarahkannya ke sebuah pantai. Dan di situ mereka menemukan sesuatu yang janggal yang nggak seharusnya di pantai, yaitu sebuah koper besar di bebatuan gitu ya. Dan yang bikin aneh tuh kopernya ada bau-bau busuk gitu. Pastilah mereka kaget dong. Koper gede banget di situ, nggak mungkin tau. Dan baunya busuk lagi, jangan-jangan isinya. Dan mereka akhirnya membuka koper itu, ternyata di dalamnya ada buntelan plastik, tapi mereka nggak membuka buntelan itu, dan baunya sangat-sangat menyengat, kayak apa ya, angkai. Nah, kalau udah gitu pastinya mikirnya langsung ke sana dong, itu isinya pasti karena mereka ketakutan dan nggak berani membuka plastik itu, akhirnya menghubungi polisi. Dan ketika dibuka, bener aja emang isinya itu adalah kalian yang penasaran tonton aja sendiri TikToknya ya. Dan selain itu juga, bagi kalian yang mungkin penasaran dan mungkin tertarik mencoba memainkan app ini, aplikasi ini sendiri memberikan sebuah peringatan kepada penggunanya untuk nggak melanggar tanpa izin properti milik orang lain atau masuk ke lokasi yang kayaknya berbahaya gitu. Jangan asal nyelonong-nyelonong aja, dipikirkan gitu loh. Apalagi kalau tempatnya itu kayak wah jurang nih, jangan. Jadi ya intinya kalau memainkan app ini harus ada etikanya ya. Harus juga memperhatikan keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Kalau nyelonong masuk rumah, ada pagernya, dikira maling kan repot tau. Joshua Langverder. Jadi Mas Joshua Langverder ini merupakan salah satu pembuat aplikasi ini. Mengibaratkan seperti menjatuhkan sebutir pasir ke peta, dan mereka nggak punya kuasa untuk mengatur titik koordinat yang muncul untuk pengguna. Menurut Mas Joshua sendiri, ide utama dari aplikasi ini adalah mengajak kamu keluar sebentar dari rutinitas. Artinya mengajak kamu keluar ya, biar nggak penat gitu, untuk menemukan kemungkinan dan hal baru dalam hidupmu. Cara mainnya ini cukup mudah, gampang sekali. Setelah kalian udah menginstalnya di smartphone Anda, maka kamu hanya perlu memberikan akses GPS, akses lokasi kamu, current location, dan kemudian menentukan radius lokasi yang akan dituju, mau jauh atau dekat, memilih parameter kuantum, memilih koneksi untuk membuat titik lokasi yang dituju, dan kemudian memulai penentuan titik lokasinya.
Selanjutnya, Randonautica akan melakukan pencarian titik dan menentukan tipe lokasi yang dituju. Di sini ada 3 tipe lokasi yang diberikan oleh app ini, yang mana itu terdiri dari attractor, void, dan anomali. Apa sih bang itu, kok aku nggak tahu ya, asing ya. Panganan apa ini? Yang pertama attractor itu merupakan area yang padat penduduk dengan banyak titik probabilitas, quantum points, pilihan yang dapat menarik kamu. Ya namanya aja attractor, tertarik. Yang kedua ada yang namanya void. Ini merupakan area yang terasa kosong dengan lebih sedikit titik probabilitas yang mungkin akan membuat kamu tertarik karena ya sepi, kosong, angker, menguji adrenalin. Yang ketiga atau yang terakhir ada anomali. Ini merupakan titik lokasi yang enggak terduga, paling enggak terduga, surprise, dan membuat seolah-olah kamu ini ingin sekali, sangat-sangat ingin mengunjungi tempat itu. Apalagi kalau kamu mempunyai tujuan yang diinginkan. Iya sih, semalam kan kita itu cobanya anomali terus. Nah, nantinya aplikasi ini akan memberikan tipe lokasi secara acak untuk membuat kamu menjadi semakin penasaran mengunjunginya. Ini apakah kita akan mencobanya? Ya dong. Iya. Dan mungkin kita langsung mencoba app-nya ya deh. Tapi kita nunggu agak malaman dulu. Mungkin tengah malam. Ini masih jam 10:30. Mungkin kita cari lokasinya dulu dari sini, dari dalam. Nah, nanti kalau kita udah dapat lokasi yang sesuai ditunjukkan oleh app-nya itu, sesuai niatan kita, baru kita menghampiri keluar. Tapi kita cari yang dekat-dekat aja ya, nggak usah yang jauh-jauh sampai kita harus naik kendaraan bermotor, karena tahu sendiri kondisinya lagi seperti ini. Yang dekat-dekat aja, soalnya ya lingkungan tempat kita tinggal ini masih sangat-sangat runggut sekali. Masih banyak tempat-tempat gelap, tempat-tempat berkebun, berhutan, kali-kali. Pokoknya ngeri lah. Apalagi sawah di sana luas ya, di dekat rumah situ. Luas banget. Depan kebun, samping kebun, belakang kebun. Semoga aja kita menemukan tempat yang berhenti. Jadi kita cari tempat-tempat mengerikan atau angker aja ya. Kita tunggu dulu sampai jam 12 malam, terus kita ciao. Stay tune. Nah, ini udah jam berapa? Jam 12 kurang 3 menit ya? Iya. Coba tunjukin. Nah, sekarang udah jam 23.58, jam 12 kurang 2 menit. Kita udah dapat lokasi yang cukup lumayan jauh juga, di tengah sawah. Nah, kita udah dapat tempatnya agak lumayan jauh dari sini, tapi deket tapi agak jauh. Soalnya jalan kaki kita. Lokasinya nggak jauh-jauh dari kita biasanya syuting pas di sawah ya, pas masih di sawah. Oke, langsung aja kita paranin. Kita samperin ya. Tuh di tengah sawah, soalnya ya kalian lihat sendiri di samping-sampingnya udah nggak ada apa-apa, itu cuma kotangan putih-putih, paling cuma ini ada jalan satu. Coba jalan itu. Nah tuh cuma ada jalan itu, yaitu nanti kita jujuk apa sih? Pokoknya nanti kita lewat di jalan itu. Rekornya kita pause dulu, kita matiin, nanti kita record lagi pas udah sampai di jalan ini. Soalnya tempatnya lumayan jauh. Nanti kalau kita record dari sini sampai ke tempatnya ini, malah takutnya durasinya kepanjangan ya, jadi kita cut aja. Oke, langsung aja ikutin kita terus. Nah, kita udah sampai di sawah ya. Setelah sekian lama kembali ke sawah, dan kita mungkin langsung menuju lokasinya. Dari sini masih jauh, soalnya kita harus menyeberangi beberapa pematang sawah lagi. Ada satu pematang sawah besar yang harus kita lewati. Yang mana itu pematang sawahnya biasanya tempat kita syuting. Nah, itu masih jauh ya itu. Dan lokasi kita masih di situ tuh. Masih jauh. Lanjut ya. Nanti kita record lagi kalau udah mau deket lokasinya. Jalannya becek guys, tuh sampai kejemblek-jemblek. Apa bahasa Indonesianya kejemblek-jemblek? Itu salurannya dibuka, jadinya ya seperti ini. Untung kita pakai sepatu boot. Jalannya agak cepet tuh, cek gitu loh, kayak ninja. Kecemplung aku. Ini sangat-sangat perjuangan sekali ya. Coba ini becek banget guys tuh. Untuk kita pakai sepatu boot guys. Hidup apa kita nggak belok sini aja tuh? Belok sini. Coba kamu duluan cepet. Nah, awas lu. Kamu tuh lihat-lihat jalan lu. Kabeh ditasai lu. Ini app-nya ngarahin kita ke sawah. Tadi kita itu minta tempat angker, tempat nyeremin. Lah mbok mundi kan mau lewat kayak gitu. Sorry guys, ini lightingnya jadi nggak fokus sama lighting karena jalannya tadi jeblok-jeblok seperti itu. Saya bisa dulu.
Yuk, tengah malam jam 12 jalan-jalan di tengah sawah. Ya semoga aja nggak ketemu yang aneh-aneh ya deh ya. Oke, kita lanjut lagi nanti. Nah, kita udah sampai di pematang sawah atau galengan yang kedua. Lah, ini jalan yang kita omongin tadi di map tadi. Ya ini jalannya ya deh ya. Lokasinya kita masih jalan cukup lumayan. Berhubung kita udah sampai jalannya, kita navigate ya, coba. Kita navigate. Ya. Bentar. Aduh. Oh. Itu dia di navigator. Guys, ini nggak bohong, kita nggak ngada-ngada ya. Tadi kan mau dipencet navigate. Kita tadi mau mencet navigate. Tiba-tiba pas dipencet navigate langsung kembali ke langsung force close sendiri. Langsung force close. Terus pas kita kembaliin malah ngulang. Nah, malah ngulang ke sini. Tapi kita udah tahu kok lokasinya, jadi kita nggak usah ulangin lagi ya. Pokoknya kita udah tahu itu titiknya di mana. Kalau itu rumah kayaknya nggak mungkin, soalnya ini di tengah sawah. Iya. Tuh jauh banget loh tuh. Kita tadi lewatnya situ tuh. Rumah kita ada di sana itu tuh. Ini kita harus jalan ke sana. Dok. Ini jam berapa sih, Dok? Setengah 1 kurang. 00:17. Oke, jadi kita lanjut aja ya. Udah sejauh ini loh. Masa kita harus nyari lagi? Yang penting kita udah tahu titiknya. Yuk, kita aduh. Ada apa di sana? Ya untungnya kita dapat tempat yang agak dekat dari rumah. Walaupun ya lumayan jauh sih kalau jalan kaki. Kalau mungkin kita pakai sepeda deket ya. Sumpah kamu merinding nggak? Aku takut tiba-tiba ada apa gitu pas kita sampai di situ. Aku juga mesti kayak tahu. Enggak. Serem. Kita lanjut lagi nanti ya, soalnya masih agak lumayan. Itu enggak sih? Itu. Tuh, coba gitu. Kan? Iya ini tuh. Nih bener. Bentar kita tunjukin lokasi dulu. Tuh kita putar ya. Tuh kan. Itu ya. Coba kamu pegangin ini dulu terus tak fokusin di sini. Nah ini. Nih lokasi kita kan di sini. Tuh. Ini kotakannya ini loh tuh. Ini kotakannya. Nih. Tepat di samping ya? Ya. Nah ini kotakannya yang ini. Tuh. Itu. Nih. Nih. Tadi kan agak nengah-nengah situ toh. Aku merinding sumpah. Tuh. Ini entah sumur entah apa nggak tahu ya. Pokoknya kayak semacam kolam gitu. Ini dulu pas kita masih kecil, by the way ditutup ini. Coba kita turun ke situ yuk. Yakin. Lewat jembatan aja. Yuk. Nah, kayaknya tadi di sini kan merah-merahnya di sekitar sini kan. Di sekitar sini kan tadi merah-merahnya di tengah-tengah situ loh. Kita nggak mungkin ke tengah-tengah ya. Intinya di sini tadi merah-merahnya itu. Tepat di belakang ini loh. Di sini pokoknya di tengah-tengah situ. Nggak mungkin kan kita nginjek-nginjek ini. Diomelin nanti. Ini apa sih ini? Kaos kaki ini. Dalam kok tuh. Bahaya kali. Ya bahaya lah, coba kamu nyemplung. Ya ini kita diarahin ke sini guys. Tapi kok hawanya nggak enak ya? Deket. Tuh kan? Entahlah di sini ada apa. Entahlah di sini ada apa, yang pasti kita tadi mintanya tempat angker, tempat serem. Dan kita yang paling deket di sini. Dari dulu ya? Iya, dari dulu. Ini kan dari kita masih kecil yang kita menjerami-jerami di sebelah sana itu. Kan ini udah ada. Sepi ya, nggak ada orang ya. Ya iyalah, di sawah jam segini. Jam setengah 1 loh ini. Kalau ada orang pun itu pasti bukan orang. Lah. Serem. Hawanya udah beda gitu. Entah ini sugesti kita karena mainin app ini atau enggak. Atau emang di sini ada. Tapi aku yakin ada sih pasti. Yang nggak kelihatan gitu. Iya nggak sih? Iya, aku yakin ada. Iya, yakin. Atau mungkin ada sesuatu yang terkubur gitu di dalam situ, kan nggak tahu juga toh. Iya, nggak tahu. Atau mungkin ada apa itu ya? Pernah ada kejadian apa zaman dulu kan kita nggak tahu toh. Yang pasti ini bukan tempat yang main-mainan, ini bahaya ya. Tapi yang pasti di jalan ini pernah ada cerita-cerita seperti itulah. By the way, 10 tahun yang lalu kan di sini aspalnya masih bagus, masih jalan biasa. Ini masih runggut ya ini ya? Iya, tapi kalau malam jarang dilewatin. Pak D-nya Aldo sama Budenya pas dulu lewat sini 10 tahun yang lalu tuh pulang dari arah sana ke sana, terus di
Pas sampai di sana itu di ujung mau ke jalan raya besar itu ditampakin sesuatu putih-putih gitu. Di kiri jalan cewek. Cuma melayang kayak bayangan gitu. Ngeri pokoknya. Mungkin gitu aja ya. Maksudnya udah cukup ya kita penasarannya, kepo-keponya memainkan aplikasi Randonautica ini. Dan lokasi terdekat yang kita dapatkan ya cuma di sini. Iya, bener. Lainnya itu jauh-jauh di desa-desa sebelah sana. Dan itu pun dekat kali sama di kuburan, kalau nggak di hutan. Dan ternyata di sumur itu kita nggak tahu itu sumur ada apanya. Atau mungkin agak masih ke tengah-tengah situ. Yang pasti kalau jam segini di sini serem. Untung kita berdua ya. Kalau sendirian nggak berani. Nggak berani. Dan mungkin bagi kalian yang udah mencoba aplikasi Randonautica ini, ceritakan di bawah kalian udah nemu apa aja. Intinya hati-hati ya. Ya intinya hati-hati seperti yang kita bilang tadi, jangan asal nyelonong aja, harus jaga keselamatan juga. Jangan asal ikut-ikutan gitu juga, jangan. Dan mungkin gitu aja video kita kali ini tentang aplikasi Randonautica dan pembuktiannya. Kita juga penasaran dan rasa penasaran kita udah agak terbayar ya. Jika kalian suka video ini, please klik like, share video ini, dan jangan lupa subscribe, klik icon loncengnya, dan follow Instagram kita @barsilizon. Dan mungkin mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, atau informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Jangan lupa juga tonton video kita yang ada di samping, support kita terus agar kita semangat untuk membuat video-video yang lebih creepy lagi untuk kalian semua. Klik juga yang ada di bawah. Dan jika kalian ada ide-ide yang menarik lainnya, kalian bisa langsung aja komen di bawah atau kirim ke DM Instagram kita @barsilizon. Aduh, ini agak hati-hati ya, soalnya kesini nih. Di ujung-ujung kita nyemplung ke sawah ini. Kita nggak boleh sombral ini, harus menjaga tutur kata. Itu pohon jati aja ngeri loh. Awas dong, minggir-minggir nyemplung sawah. Udah guys, ini kita udah di galangan menuju jalan pulang. Kita tinggal berjalan menuju rumah. Terima kasih udah menonton video ini dan bye.